Halo sahabat baker dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Eko Madurno di channel Keluarga Baking. Seperti biasa, Keluarga Baking akan memberikan pembahasan tentang video-video yang sudah di-upload di channel YouTube Keluarga Baking. Apa tujuannya? Supaya teman-teman lebih mudah memahami, lebih mudah menerima penjelasan-penjelasan yang sedang kami lakukan tahapan pembuatannya di tutorial video. Nah, pada kesempatan kali ini Keluarga Baking akan menjelaskan tentang perbedaan puff pastry, kemudian croissant dan Danish pastry. Kenapa? Karena ketiganya ini memiliki proses dan tahapan yang sama dalam pembuatannya, terutama yaitu pada proses pengisian lemak ke dalam adonan. Apa yang perlu dijelaskan? Yang perlu dijelaskan adalah tentang hal-hal yang sering terjadi seputar pembuatan produk-produk laminasi, yaitu Danish, croissant, dan puff pastry. Ya, bagaimana teman-teman bisa menghasilkan produk-produk laminasi ini menjadi produk yang mempunyai lapisan kuat, kemudian crispy di bagian dalamnya, dan tetap berlapis-lapis serta renyah dan kuat teksturnya. Ya. Nah, dalam hal ini puff pastry akan memiliki tekstur yang lebih crispy daripada produk yang dua, yaitu croissant dan Danish. Kenapa? Karena puff pastry tidak mempunyai atau tidak memiliki kandungan telur, susu, gula, dan lemak di dalam adonannya, sehingga teksturnya jauh lebih crispy dari produk croissant dan Danish. Walaupun dalam kenyataannya di industri banyak pengusaha-pengusaha yang menambahkan telur, susu, gula, dan lemak ke dalam adonan puff pastry. Akan tetapi ketika Anda lomba, pemakaian telur, susu, lemak, dan gula ini akan mempengaruhi tekstur. Karena yang menggunakan susu, telur, gula, dan lemak hasilnya akan lebih empuk. Padahal puff pastry itu haruslah crispy dengan lapisan, dengan layer yang sangat kuat. Begitu ya teman-teman ya. Kenapa puff pastry itu tidak menggunakan 4 bahan pengempuk tadi, susu, telur, gula, dan lemak? Karena jelas tujuannya supaya memperoleh tekstur yang crispy dan lapisannya kuat. Maka dari itu 4 bahan tadi tidak digunakan. Walaupun di usaha-usaha ada yang menggunakan 4 bahan tersebut, itu ya. Nah, sementara untuk croissant ini memiliki tekstur yang lebih soft dari puff pastry, tapi lebih crispy dari Danish. Ya, yang paling empuk adalah Danish, yang paling crispy adalah puff pastry, dan di tengah-tengah adalah croissant, ya, croissant. Itu secara umum antara pemakaian bahan dari ketiga produk tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang sering kita alami pada saat membuat 3 produk laminasi ini. Yang pertama, ini biasanya sering ditanyakan ya di komunitas maupun di channel saya, kenapa saat membuat puff pastry, Danish, dan croissant itu cenderung minyaknya keluar dan membasahi baking tray-nya, membasahi loyangnya. Nah, ini yang sering kita tanyakan dan sering terjadi pada saat Anda membuat puff pastry. Nah, teman-teman, kenapa sampai minyaknya keluar? Hal ini disebabkan oleh suhu oven Anda terlalu kecil. Ya, sehingga ketika adonan masuk ke dalam oven, lemak tidak cepat menguap untuk mengangkat lapisan-lapisan ini, ya,
sehingga lemaknya keluar, mencair, kemudian ada di bawah loyang, dan ini membuat bagian bawah adonan Danish, croissant, dan puff pastry tidak bisa crispy dan cenderung seperti mentah. Apa penyebabnya? Suhu oven kurang panas. Nah, selanjutnya, berapa sebenarnya temperatur yang diperlukan untuk ketiga produk ini? Minimal ya, untuk ketiga produk ini haruslah 200 derajat Celcius. Dengan 200 derajat Celcius ini, lemak ya, begitu adonan masuk, lemak ini begitu cepat menguap sehingga tidak sempat meleleh, sehingga lapisannya pun akan merekah gitu ya. Akan merekah seperti ini, cepat begini ya. Tetapi ingat, ketika produk ini memiliki toleransi suhu yang berbeda-beda. Kenapa? Puff pastry tidak ada bahan pengempuknya, susu, telur, gula, dan lemak. Croissant memiliki 4 bahan pengempuk tadi, tetapi lebih sedikit dari Danish. Jadi suhu yang diperlukan lebih tinggi adalah puff pastry. Ini bisa 220 teman-teman ya, untuk masuk di dalam oven, karena tidak ada gula, tidak ada susu, tidak ada lemak, dan tidak ada telur ya. Jadi ini peringkat pertamanya adalah suhu yang paling panas adalah puff pastry. Kemudian yang kedua adalah croissant. Ada susu, ada gula, ada telur, ada lemak, tetapi lebih sedikit dari Danish. Maka karena ini ada 4 bahan pengempuk, suhunya lebih rendah dari puff pastry tadi. Ya, puff pastry di oven dengan suhu 220, croissant ambillah dalam waktu 200 derajat Celcius. Maka untuk Danish, karena 4 bahannya ini lebih banyak, suhunya lebih rendah. Ya, mungkin 200 derajat Celcius, 200 derajat gitu ya. Sehingga nanti dalam waktu yang sama ketiga-tiganya ini tidak gosong, tidak kecoklatan. Ya. Temperatur berbeda, tetapi waktu pengovenannya relatif sama, antara 20 menit sampai 25 menit. Nah, itu teman-teman ya, untuk kenapa sering minyaknya keluar dari adonan, karena suhunya rendah. Jika ini terjadi, maka adonan Anda nanti hanya berbuku-buku tetapi tidak crispy, karena lemaknya keluar dan hilang dari adonan. Pastikan ovennya panas. Kasus yang kedua, ya. Kasus yang kedua, chef, saya sudah ngoven dengan suhu 220 derajat, tetapi kenapa kok layernya belum keluar, lapisannya belum nampak? Ada beberapa hal. 1, adonan belum waktunya dimasukkan ke dalam oven, kurang fermentasi, ya. Yang kedua, pada saat Anda menipiskan adonan, ya, Anda terlalu menekan dengan kuat, adonannya lembek, Anda menekan, menggiling terlalu kuat, sehingga lemaknya menjadi satu dengan lapisan-lapisan yang lainnya. Ya, penyebab yang ketiga adalah adonan sudah Anda lakukan bagus pada saat menipiskan, di sela-selanya Anda memasukkan ke dalam freezer, lemaknya sudah bagus, tetapi ketika Anda sudah mau motong adonan, Anda menggunakan pisau yang tidak tajam. Artinya ketika adonan ini lembek, ini butter, ini adonan, ini butter, ini adonan, ini butter, ya, ketika Anda potong, pisaunya tidak tajam, sama saja Anda dengan menekan adonan lapisan satu dengan lainnya, sama saja dengan Anda tekan, sehingga lapisannya tidak nampak karena setiap lapisan menyatu kembali. Ya. Yang berikutnya, apa yang menyebabkan adonan ini tidak berlapis-lapis? Pada saat Anda ngolesi, ini potongan adonan croissant ya, atau Danish atau puff pastry, ya, kemudian Anda memberikan lapisan kuning telur atau telur utuh yang dicampur dengan air, pinggir-pinggirnya ini ikut Anda olesi, sehingga ini seperti Anda memberikan lapisan perekat. Maka bagian yang dipotong-potong ini hindari dari proses pengolesan. Gitu teman-teman ya.
itu kenapa lapisan dalam produk laminasi, puff pastry, croissant dan denish seringkali tidak nampak walaupun ovennya sudah panas. Nah, gitu ya. Pisau ini penting, proses menekanan ini penting. Ya, saya sudah menggunakan pisau yang tajam. Ya, saya sudah melakukan prosesnya dengan benar. Tetapi kenapa kok hasilnya lihat? Nah, kok hasilnya keras? Ini penyebabnya teman-teman ya. Ingat, pada saat Anda ngisi lemak, ya Anda menipiskan adonan, ya, cenderung adonan ini lengket-lengket. Di video saya ada ya yang lengket di meja itu karena tidak ditaburi tepung. Proses penaburan tepung ini sangat menjadi penting supaya menjadi adonan ini mudah diambil. Tetapi pemberian taburan tepung yang berlebihan akan menyebabkan adonan ini kehilangan tingkat kerenyahannya, crispy-nya menjadi lemah, menjadi kurang. Gitu ya teman-teman ya, menjadi kurang. Ya, sehingga keras kalau dimakan. Jika terjadi seperti ini, adonannya menjadi tidak nyaman dikonsumsi. Nah, pastikan taburan tepung ini tipis dan tidak dilakukan sesering mungkin. Jika Anda melakukan terlalu banyak, maka Anda bisa mengambil kuas, ya. Anda bisa membersihkannya dulu dengan kuas. Setelah ditaburi, bersihkan dulu dengan kuas. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya adalah puff pastry atau adonan croissant dan denish, khususnya di puff pastry. Ini kenapa ketika sudah saya ukur 10 cm ya, kemudian saya potong, kenapa adonan ini kok menjadi menyusut? Nah, ini teknis juga teman-teman ya. Untuk menghindari terjadinya penyusutan pada adonan, Anda bisa menambahkan cuka, Anda bisa menambahkan atau bisa menambahkan jeruk nipis atau lemon. Ya, tujuannya adalah untuk mengurangi sifat elastisitas adonan yang ada pada adonan. Jika Anda tidak menggunakan lemak, maka ketika sudah ditipiskan, sebelum dipotong, ya, biarkan adonan dulu untuk waktu kira-kira 10 menitan. Ya, Anda angkat-angkat sebentar lalu biarkan, jangan dipotong. Akan jauh lebih bagus setelah ditipiskan, ketebalan misalkan 5 mili. Setelah ditipiskan, simpan dulu di dalam freezer. Ya, setelah mulai agak beku baru Anda potong-potong. Misalkan buat cheese stick ya, dipotong-potong 10 sentian. Ini nanti akan tetap menjadi 10 senti. Ya. Baik, teman-teman, akhirnya saya ingin menjelaskan ciri-ciri dari 3 produk ini. 1, crispy, tetapi kulitnya tidak tebal. Ya, dan kokoh. Tidak tebal dan kokoh. Gitu ya, itu cirinya, renyah. Kemudian di dalamnya lapisannya itu harus zigzag ya. Harus zigzag, itu yang bagus. Ya. Baik, saya lanjutkan sekarang tentang sistem melipat pada adonan puff pastry, denish dan croissant ya. Lipatan itu ada teman-teman ya, bisa diambilkan saya kain tuh. Ya. Ini bagaimana sih sistem melipat adonan puff pastry, denish dan croissant ya? Ada 2 cara teman-teman ya. Cara melipat adonan denish, croissant dan puff pastry ini. Anda boleh menggunakan cara yang manapun juga ya. Oke. Jadi cara melipat pertama kan begini, ini anggap saja adonan ya teman-teman ya. Oke, seperti yang sudah Anda dilihat di video, saya melakukan pengisiannya. Ini ada 2/3 ya. Oke, saya lipat langsung seperti ini seperti ini. Ya, ini masih pengisian lemak. Ini kan ada 3 lapisan teman-teman ya. Kemudian ini sudah ada 3 lapis ya, sudah ada 3 lapis ini. Saya ulangi. Pada saat Anda mengisi lemak di 2/3 bagian ini, setelah dilipat seperti ini sudah ada 3 lapis. Oke, sudah ada 3 lapis. Kemudian teman-teman akan melakukan proses penipisan lagi sampai adonannya menjadi panjang seperti ini ya. Menjadi panjang seperti ini lagi.
Anda akan melakukan lipatan selanjutnya. Lipatan seperti apa? Anda boleh melipat seperti ini, ya. Oke, ini ada 3 lapis lagi. Ini yang disebut dengan istilah single folding. Oke, sekarang ada berapa lapis ini teman-teman? Sekarang ini ada 9. Karena lipatan pertama di sub pertama ini sudah ada 3 lapis, ya. Ini sudah ada 3 lapis, ya. Oke, sudah ada 3 lapis ini. 3 ada 9. Ya, Anda juga boleh melakukan lipatan, ya, setelah ditipiskan seperti ini, setelah diisi, Anda boleh melakukan lipatan double seperti ini. Sehingga ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sub, tetapi tiap subnya ada 3 lapis. Berarti ini sudah ada 12. Ya. Nah, setelah Anda mengisi lemak tadi, Anda boleh melakukan lipatan single seperti ini 2 kali atau 3 kali lagi. Ya, jadi melakukan lagi, tipiskan lagi, lalu lipat lagi. Anda boleh melakukan 2 kali lagi atau Anda boleh melakukan 3 kali lagi. Berarti total ada 4 lapisan. Kalau Anda melakukan 4 kali single, maka ada 3 kali 3 kali 3 kali 3, totalnya 81 lapisannya. Kalau ini dirasa terlalu halus, lakukan 3 kali saja. 3 kali 3 kali 3, ada 27 lapisan. Tapi Anda juga boleh melakukan lipatan double, ya. Setelah diisi tadi sudah ada 3 lapis, Anda bisa melakukan double. Lakukan 2 kali saja. Artinya 3 kali 4 kali 4 ada 48. Gitu ya teman-teman, ya. Jadi artinya apa? Lipatan single dan double ini, kok ada lipatan single dan double? Lipatan single dan double ini untuk mengatur jumlah lipatan dalam adonan puff pastry, croissant dan deniz sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda ingin melakukan 27 lipatan, Anda lakukan 3 kali single. Anda ingin memiliki 36 lapisan, Anda lakukan 2 kali single, 1 kali double, 3 kali 3 kali 4. Jika Anda ingin melakukan 48 lapisan, Anda lakukan 2 kali double, 1 kali single, atau 1 kali single, 2 kali double, 3 kali 4 kali 4. Kalau Anda ingin melakukan 64 lapisan, lakukan sebanyak 3 kali double, 4 kali 4 kali 4. Gitu ya teman-teman, ya. 4 kali 4 kali 4. Kalau Anda ingin melakukan 81, maka Anda lakukan 3 kali single. Nah, itulah teman-teman, ya. Jika Anda ingin bertanya tentang hal-hal yang belum saya jelaskan, langsung saja isi di kolom komentar. Saya akan segera merespon semua pertanyaan teman-teman. Itu semua terkait tentang hal-hal yang sering terjadi pada adonan puff pastry, croissant dan deniz. Tetap semangat. Terima kasih sudah belajar dengan keluarga baking. Tanyakan saja jika Anda menyukai channel kami. Tolong di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bagus jika Anda mau share channel kami. Terima kasih, sampai bertemu di tutorial berikutnya dengan sungguh